Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran. Wafiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertemuan ya pertama gitu. Ya, perdana. Kalau pertemuan perdana berarti ada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam lah, ya kan. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk mengisi di Masjid Al-Hikmah ini kajian seputar tafsir Al-Qur'an. Ya. Saya tidak tahu juga materinya itu apa. Cuma untuk pertemuan perdana kita coba malam hari ini mengkaji surat yang sering kita baca dalam keseharian kita, surat Al-Fatihah. Ya kan? Nanti selesai kita khatam membahas tafsiran seputar surat Al-Fatihah. Setelah itu kalau memang ada pertemuan lanjutan, apa mau kita bahas tafsiran seputar surat-surat pendek di juz 30 atau apalah, Al-Quran ini yang jelas tidak akan selesai dibahas. Ya kan Bapak Ibu sekalian, tidak akan selesai kandungan Al-Quran ini dibahas oleh kita karena saking luasnya ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ya sebagian dari ilmu Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan peruntukkan untuk kita manusia. Itu baru sebagian kecil. Ya kan? Itu pun kita ini tidak akan selesai membahas seluruh kandungan Al-Quran. Apa yang sudah dihadirkan oleh manusia, sebutlah dari produk-produk tafsir Al-Quran yang banyak itu, sejatinya itu adalah baru sebagian dari apa yang dipahami oleh manusia dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Belum mencakup keseluruhan kandungan dan makna yang ada dalam Al-Quran. Itu baru sebagian yang dipahami oleh manusia. Ya kan? Makanya kita dalam kajian tafsir Al-Quran ini, kita mau merujuk kitab apa, itu banyak pilihan. Bapak Ibu sekalian, ya kan, puluhan bahkan ratusan kitab tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama. Ya kan? Ya, maka saya di sini nanti di samping ada penjelasan tambahan ya akan kita bacakan ya merujuk kepada tafsir Sofwatut Tafasir yang ditulis oleh ya Muhammad Ali As-Sabuni. Ya kan, tafsir ini ya sejatinya ya masuk dalam kategori tafsir kekinian, bukan tafsir klasik, bukan. Ya kan, tafsir ini sejatinya rangkuman dari sejumlah kitab-kitab tafsir sebelumnya yang itu kerap kali dijadikan sebagai rujukan oleh kita dalam memahami apa yang dimaksud dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Fatihah, ya kan? Ya. Surat Al-Fatihah, kalau kita membaca penjelasannya ya, surat Al-Fatihah itu adalah makkiyah.
Makkiyah dalam artian ya, jadi kalau kita mengkaji Al-Quran itu sering kita dihadirkan informasi berkaitan dengan surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Sering kita ya kan? Kalau tidak Makkiyah, Madaniyah, ya kan? Memang terkesan Makkiyah itu dinisbatkan kepada kota Mekah. Madaniyah dinisbatkan kepada kota Madinah. Kesannya itu seperti itu. Tetapi ya, pendapat yang lebih saya anut dalam hal ini ya kan, Makkiyah yang dimaksud adalah tidak sebatas atau bukanlah yang dimaksud adalah ayat-ayat yang diturunkan atau surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Tidak. Madaniyah ya kan, walaupun ada yang berpendapat seperti itu ya kan, Madaniyah juga bukanlah ayat atau surat, bukan ayat dan surat yang diturunkan di kota Madinah, tidak ya kan. Tetapi yang lebih pas itu adalah Makkiyah itu adalah ayat dan surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ya kan? Jadi patokannya itu bukan kota Mekah atau kota Madinah. Ya kan? Walaupun namanya Makkiyah atau Madaniyah, tetapi patokannya, standarnya itu adalah hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Makkiyah sebelum hijrah. Ayat surat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, itu dinamakan dengan Makkiyah. Ayat surat yang diturunkan setelah hijrah, walaupun diturunkan di kota Mekah, itu dinamakan dengan Madaniyah. Dengan definisi ini, insya Allah ini mencakup keseluruhan ayat dan surat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, dijelaskan di sini adalah Makkiyah. Dalam artian diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi surah al-karimah makkiyah wa ayatuha sab'un bil ijma'. Kalau kita kemudian ya mau tahu jumlah ayat dalam Al-Quran itu berapa, para ulama sepakat jumlahnya itu 7. Ya kan? Ya, jumlahnya berapa, Bapak Ibu sekalian? 7. Sepakat. Makanya sering juga kita mendengar nama lain dari surat Al-Fatihah itu apa? As-Sab'ul Mathani. Pernah nggak mendengar, Bapak Ibu sekalian? Mari sama-sama kita membaca surat As-Sab'ul Mathani. Ya kan? Pernah nggak mendengar? Belum. Surat Al-Fatihah itu punya banyak nama. Jadi bukan hanya Al-Fatihah, Ummul Kitab. Pernah dengar nggak? Itu kalau Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir, ya kan, beliau mengatakan ya lihadhihi surah 12 isman. Surat ini atau surat Al-Fatihah ini punya 12 nama. Ya kan? Ya, punya 12 nama. Memang dari 12 nama itu yang terkenal surah Al-Fatihah. Tetapi ada nama-nama lain. Ya kan? Ya. Ummul Kitab. Pernah kita dengar ya? As-Sab'ul Mathani. Ya kan? Itu juga ya kan? Kenapa surat ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani? Penjelasannya tadi. As-Sab'ul Mathani itu kalau secara artian kurang lebih 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa surat ini dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani? Karena jumlah ayat ini 7 dan itu disepakati oleh para ulama. Dan surat ini adalah surat yang diulang-ulang, ya kan, dibaca oleh kita dalam keseharian kita.
Saya tidak tahu kalau ada surat lain yang lebih banyak dibaca oleh Bapak Ibu dalam keseharian Bapak Ibu. Ada enggak yang lebih banyak dibandingkan dengan surat Al-Fatihah? Mungkin baca kulhu, ya kan? Surat kulhu, qul huwallahu ahad atau apalah, sehari 100 kali dia punya wiridan seperti itu. Ada enggak? Enggak ada. Ya, yang jelas kalau surat Al-Fatihah, ya kan? Pada setiap rakaat salat Bapak Ibu sekalian itu kan, ya, apalagi salatnya sendirian, itu harus dibaca. Ya kan? Ya. Kalau Bapak Ibu posisinya sebagai makmum bisa dibaca, bisa juga tidak. Ya kan? Nah, artinya dibandingkan dengan surat-surat yang lain, surat Al-Fatihah itu yang paling banyak dan yang paling sering dibaca. Makanya salah satu nama dari surat ini adalah As-Sab'ul Mathani. Kata Imam Al-Qurtubi, surat ini di samping Al-Fatihah Ummul Kitab, ya kan? Ini pengetahuan, wawasan, ya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa tadi? Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani, ada lagi nama lain. Ya, dari 12 nama itu Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Alhamdu, di antara nama lain. Ya kan? Ya, memang bukan hanya surat ini yang memiliki lebih dari satu nama. Surat-surat lain dalam Al-Quran juga banyak yang memiliki lebih dari satu nama. Tambat. Apa Bapak Ibu sekalian? Ada yang menamakan surat ini dengan surat Tambat. Ada juga yang menamakan dengan surat Al-Masad. Ya kan? Ya. Ya, terus ada lagi yang menamakan dengan surat Al-Lahab. Ya kan? Ya memang tidak mengapa, ya kan, gitu kan. Nama boleh lebih dari satu, nama boleh banyak, tetapi isinya tidak ada yang beda. Ya kan? Apakah dengan nama surat itu berbeda kemudian isinya beda? Tidak ada yang beda, isinya sama semua. Ya. Tusamma Al-Fatihah liftitahil kitabil aziz biha. Al-Fatihah, sudah kita bahas Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan artinya apa? Pembuka. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran ini dibuka dengan surat ini. Surat ini adalah pembuka bagi Al-Quran. 114 surat, ya kan? Jumlah surat dalam Al-Quran berapa? 114, ya kan? 114 surat yang dimiliki oleh Al-Quran itu dibuka dengan surat ini. Makanya surat ini dinamakan dengan surah Al-Fatihah. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartibi la fit nuzuli. Apa maksudnya? Ya kan? Surat ini dari sisi urutan penempatannya yang pertama. Tetapi bukan berarti, ya kan, urutan keberadaan surat dalam Al-Quran itu menunjukkan urutan turunnya, tidak. Ya kan? Bukan berarti Al-Fatihah diposisikan di awal Al-Quran, dia adalah surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Muhammad. Ya kan? Karena urusan penempatan surat Fatihah, terus habis Fatihah apa? Al-Baqarah, terus habis Al-Baqarah Ali Imran, habis Ali Imran An-Nisa, terus Al-An'am, Al-A'raf, ya kan, Al-Anfal, At-Taubah, seterusnya sampai dengan An-Nas, ya kan, gitu kan. Itu urutan keberadaan surat-surat dalam Al-Quran itu tadi, seperti itu tadi, itu tidak berdasarkan waktu turunnya. Bukan berarti awal Al-Quran yang diturunkan, bukan berarti awal surat yang diturunkan itu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran. Nggak ada kaitannya, ya kan?
Ya, jadi penempatan surat dalam Al-Quran itu urusan sendiri, ya kan? Berkaitan dengan mana surat yang diturunkan terlebih dahulu itu perkaranya sendiri, tidak ada kaitannya, ya kan? Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebatas menyampaikan saja kepada umatnya. Ketika Al-Quran ini hendak ditulis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tim penulis wahyu atau yang dikenal dengan istilah kutabul wahyi dari kalangan para sahabat. Ini tadi Jibril menurunkan kepada aku surat ini, atau Jibril menurunkan kepada aku tadi surat ini. Ya kan? Dan hendaknya surat ini, ayat ini ditaruh di sini, ditaruh di situ, ditaruh di bagian ini, ditaruh di bagian itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi semuanya ini adalah penempatan surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, itu bukan ranahnya ijtihad manusia, bukan. Jadi bukan berdasarkan istihad, ya kan? Ya, istihad itu ya paham Bapak Ibu sekalian istihad. Istihad ya kita istihad dengan nalar kita, dengan akal pikiran kita. Ini adalah hasil olah pikir manusia, hasil kerja keras manusia. Enggak. Al-Quran bahkan sampai urutannya itu semua ya'tamidu 'alal wahyi, itu berlandaskan kepada ya kan? Kenapa Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah? Itu ada pembahasannya. Kemudian kenapa Al-Quran diakhiri dengan surat An-Nas? Itu ada kajiannya. Kenapa habis Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah? Itu ada kajiannya. Ya kan gitu kan. Itu dalam kajian Al-Quran itu namanya ilmul munasabah, ilmu korelasi Al-Quran, ya kan, kaitan antara ayat-ayat dalam Al-Quran, kaitan antara surat-surat dalam Al-Quran, ya kan. Itu dalam kajian Al-Quran itu namanya ilmul munasabah, ya kan. Kembali lagi kepada surat Al-Fatihah, ya. Kalau kita bertanya kenapa dinamakan dengan Ummul Kitab, ya kan? Yang sering juga kita dengar Ummul Kitab, ya. Wa hiya 'ala qasriha qad hawat ma'ani al-Quran al-'azim, ya kan? Washtamalat 'ala maqasidihi al-asasiyah bil ijma'. Hadhihi as-surah kal-ummi bin-nisbah li baqiyati as-suwaril karimah. Walihada tusamma Ummul Kitab li'annaha jama'at maqasidahu al-asasiyah. Ya. Jadi itu diartikan sebagai induk, bukan ibu. Ya kan, ya bisa juga ibu sih kan itu kan. Ya. Karena semua dari kita ini terlahir dari seorang ibu. Ya kan? Makanya ada istilahnya dalam pangkuan ibu pertiwi, ya kan? Gak ada dalam pangkuan bapak pertiwi, ya kan? Bapak Ibu sekalian, karena semua kita ini terlahir dari seorang, bahkan Nabi Isa alaihi salam, ya, dia tidak punya bapak, oke, tapi dia masih punya ibu, karena dia terlahir hanya dari seorang ibu, Maryam. Ya kan? Kita ya dari ibu dan dari bapak, tetapi kita keluar itu kan dari rahim seorang ibu. Hanya satu manusia yang dia terlahir begitu saja tanpa melalui proses alamiah seperti yang dialami oleh kita ini. Nabi Adam alaihi salam. Itu cuma satu. Ya kan? Sama
pendamping hidupnya, ya kan? Ya, Hawa, ya kan? Ya. Wa khalaqa minha zawjaha, itu di ayat 1 dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, ya kan? Maksudnya itu kalau kita baca penjelasannya dalam kitab-kitab tafsir, yang dimaksud adalah Nabi Adam, karena semua manusia ini muasal kepada Nabi Adam, karena beliau adalah manusia yang pertama. Makanya kita ini dikenal dengan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan darinya atau dari jiwa yang satu itu Nabi Adam, ya kan? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah ya tulang rusuk belakang dari Nabi Adam, ya kan? Min dila'in a'waja, ya kan? Ya, Allah ciptakan darinya, dari jiwa yang satu itu, yakni Nabi Adam, atau dari tulang rusuk belakangnya yang bengkok itu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan zaujaha, pasangannya, ya, yakni gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Kitab, ya kan? Ya, Ummul Kitab, ya ibunya Al-Quran atau induknya lah, ya kan? Masa ibunya Al-Quran, ya yang pasti itu adalah induknya Al-Quran, ya kan? Ummul Kitab itu adalah apa artinya? Induknya Al-Quran. Kenapa surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran? Karena terangkum dalam surat yang hanya terdiri dari 7 ayat ini semua apa artinya semua tema-tema penting yang ada dalam keseluruhan Al-Quran, ya kan? Ada pembahasan tentang akidah dalam surat Al-Fatihah ini, ada pembahasan tentang ibadah dalam surat Al-Fatihah ini, ada pembahasan tentang syariat, ya kan, dalam surat Al-Fatihah ini, ya kan? Ya, jadi tema-tema besar sejatinya yang dimiliki oleh Al-Quran ini secara keseluruhan itu juga ada dalam 7 ayat yang dimiliki oleh surat ini. Makanya surat ini dinamakan dengan Ummul Kitab, atau kurang lebihnya gampangannya begini, ini surat Al-Fatihah ini boleh dikatakan ya surat yang meringkas tema-tema yang ada dalam keseluruhan Al-Quran, ya kan? Ya. Ada yang membagi kandungan Al-Quran itu ya menjadi 3. Pembahasan Al-Quran itu sepertiga tentang kisah, sepertiganya lagi tentang hukum, sepertiganya lagi tentang keimanan. Pembahasan tentang kisah, hukum dan keimanan itu juga kita dapatkan dalam 7 surat dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Lain dengan pembahasan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Ikhlas kita sering mendengar bahwasannya surat ini bimasabah sulusul Quran. Surat ini artinya merupakan apa artinya sepertiga dari kandungan Al-Quran. Kenapa surat Al-Ikhlas itu dinamakan hanya dianggap sebatas sepertiga dari Al-Quran? Karena surat Al-Ikhlas ini pembahasannya hanya masalah keimanan saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan?
Ini kandungan surat Al-Ikhlas hanya berbicara tentang keimanan, dan keimanan itu adalah sepertiga dari kandungan Al-Quran. Nah, ini ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini berkaitan dengan kapan surat ini dinamakan dan berkaitan dengan nama-nama surat dalam Al-Quran. Berapa lama Bapak Ibu sekalian kita ngaji ini? Sekali duduk ini berapa lama? 1 jam. Ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Ini udah setengah jam ini. Saya belum mulai ayat pertama ini. Ya kan? Ya kalau ngaji Quran tafsir itu bisa pendek, bisa panjang. Ya kan? Kalau mau yang pendek ya langsung aja dibaca artinya. Nggak usah banyak penjelasan panjang-panjang kayak gini. Ya kan gitu kan? Makanya tafsir Al-Quran itu menariknya orang mengkaji Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang menjadi objek kajian itu ya ayat-ayat itu aja. Tetapi kajian yang dihasilkan itu berbeda-beda. Ada orang menafsirkan Al-Quran 30 juz hanya butuh 1 jilid. Kan ada kan? Ya kan? Nah, ada lagi orang yang menafsirkan Al-Quran 30 juz itu, dia untuk menyelesaikan tafsiran Al-Quran 30 juz itu dia membutuhkan puluhan jilid. Objeknya sama, tapi hasilnya berbeda. Karena pendekatannya itu juga berbeda. Yang satu ya hanya menjelaskan secara global saja. Makanya penafsiran yang hanya mengandalkan penjelasan secara global itu dinamakan dengan ya tafsir global, tafsir ijmali. Ada yang detail, rinci, ya kan gitu kan. Nah, itu dalam kajian Al-Quran itu dinamakan dengan tafsir tahlili, tafsir analisa. Ya kan? Nah, itu biasanya orang kalau di kampus ya itu mengkaji secara mendalam pembagian tafsir itu mereka yang mengambil jurusan IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya kan? Nah. Fadluha, keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Tentunya surat Al-Fatihah ditaruh di awal Al-Quran saja itu sudah ada pesan bahwasanya ini surat punya kelebihan dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Ya kan? Nah, dan memang kalau kita merujuk kepada sejumlah riwayat ada penjelasan berkaitan dengan fadlul Fatihah ala baqi suwar Al-Quran. Ala baqi suwar Al-Quran. Keutamaan surat Al-Fatihah dibandingkan dengan surat-surat yang lain dalam Al-Quran. Ya kan? Ya, sebutlah ya satu saja ya. Saya tidak harus membacakan semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya nanti kan ada sesi tanya jawab ya. Ya. Salah satu riwayat yang menjelaskan berkaitan dengan ya keutamaan yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, ya kan? Sebuah riwayat fi Sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id, la u'allimannaka suratan hiya a'damus suwar fil Qur'an. Akan saya ajarkan kepadamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu surat hiya a'damus suwar fil Qur'an. Surat ini adalah surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Ya kan? Ini hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya kan gitu kan. Kalau para ahli hadis ya kan ditanya mereka berkaitan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para ahli hadis sepakat semua apapun yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu disepakati bahwasannya kualitasnya itu adalah sahih. Ya kan? Apa surat yang paling agung yang hendak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id? Dalam riwayat ini disebutkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu. Maksudnya itu adalah surat ya Al-Fatihah. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya kan? Yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, surat ini surat yang paling banyak kita baca dalam keseharian kita. Ya, makanya ya kan sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memahami surat ini yang sering kita baca dalam keseharian kita. Paling tidak kita memahami secara global, secara umum. Sebenarnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya kan, Ar-Rahmanir Rahim, kita paham apa yang kita baca. Paling tidak dalam pemahaman yang bersifat global, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Ya, ya kan? Walaupun ada juga yang mengatakan tidak, ya kan? Tapi kalau tanya ke saya termasuk orang yang mengatakan bagian. Makanya setiap kali membaca surat Al-Fatihah, ya, ketika kita meyakini bahwasanya itu adalah bagian basmalah, itu adalah bagian dari Al-Fatihah, nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin, maka ada satu ayat yang kurang. Lah, bagaimana dengan orang yang misalnya ya dia tidak membaca Al-Fatihah, ya kan? Bukankah para ulama sepakat bahwasannya jumlah ayat yang dimiliki oleh surat ini 7? Itu hitung-hitungannya itu beda. Mereka pada satu sisi walaupun tidak sepakat berkaitan dengan Fatihah itu adalah bagian dari surat ini. Maaf, salah saya. Mereka walaupun tidak sepakat berkaitan dengan basmalah ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi pada sisi lain mereka sepakat bahwasanya surat ini jumlah ayatnya 7. Kan tadi udah saya sampaikan. Nah, mereka yang memasukkan basmalah itu sebagai bagian dari surat ini, hitung-hitungannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya kan? Yang menghitung basmalah itu sebagai ayat pertama dalam surat. Tapi ada juga pendapat lain, ya kan? Ayat pertamanya itu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 2. Maliki Yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu dianggap satu surat. 6. Ya kan? Nah, baru yang ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah enggak usah ribut berkaitan dengan perbedaan ini. Apa Ibu sekalian, ini masalah yang penting ya kita Fatihahnya sama, ya kan, gitu kan, ya. Jangan ribut gara-gara urusan basmalah itu adalah bagian dari Fatihah atau bukan. Nah, ini urusan ini enggak harus diributkan, ya kan? Ya, kita harus saling memiliki sikap toleran dalam perbedaan-perbedaan yang sifatnya ini nggak ada kaitannya dengan masalah keimanan. Jangan gara-gara perbedaan di sini kemudian menyalahkan, membid'ahkan, ya naudzubillah kalau sampai mentakfirkan.
Gara-gara perbedaan urusan-urusannya begini-begini, ya nggak ada urusannya gitu kan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tapi sebelumnya bismillah dulu ya. Nah, coba apa makna dari lafaz basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan kalau kita terjemahkan kan kurangnya apa? Bismillah itu kan dengan nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu sering diterjemahkan yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya kan? Kalau dalam terjemahan Indonesia kan kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalah al-ma'na abda'u bi tasmiyatillah wa dzikrihi qabla kulli syai'. Ya kan? Ya, maksudnya itu apa? Ya. Makna dari basmalah itu adalah bahwasanya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Ya kan? Ya, sebelum melakukan apapun. Makanya kan kita disunatkan Bapak Ibu sekalian untuk mau melakukan apapun itu terlebih dahulu baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bukan tanpa alasan. Awal Al-Quran itu yang kita baca itu adalah lafaz basmalah. Itu ada pesannya. Ya kan? Ya. Mulailah segala pekerjaan itu dengan, ya tentunya kita niatkan bahwasanya kita lakukan ini lillahi ta'ala. Makanya secara pelafadannya, ya kan, silakan kalian baca sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam hal ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, musta'inan bihi jalla wa'ala fi jami'i umuri. Ketika kita membaca basmalah, sejatinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita. Ya kan? Taliban minhu wahdahul aun. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya kan? Fa innar rabb al-ma'bud, bahwasanya Tuhan yang kita sembah ini, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dzul fadli wal judi, bahwasanya dia adalah zat yang maha pemurah, wasi'ur rahmah, rahmatnya ini sangat luas sekali, katsirut tafaddul, bahwasanya zat yang kita sembah ini dan kita memulai pekerjaan kita dengan menyebut namanya ini adalah zat yang karunia-Nya itu sangat banyak sekali. Katsirut tafaddul wa katsirul ihsan, kebaikannya pun sangat banyak sekali. Ya kan? Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, jangankan kita yang mengimaninya, jangankan kita yang menyembahnya, jangankan kita yang ketika kita hendak memulai pekerjaan dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara rahmat Allah itu tidak hanya mengenai orang yang beriman kepadanya, bahkan orang yang tidak beriman kepadanya pun Allah kasih rahmat kepadanya. Ya kan? Kalau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini hanya peruntukannya untuk orang yang beriman kepadanya saja, semua manusia beriman kepada Allah. Ya kan? Karena pilihannya kalau nggak beriman, dia nggak mendapatkan rahmat. Sengsara hidup di dunia ini. Kalau seperti itu, manusia semuanya ini akan beriman kepada Allah Subhanahu. Ya kan? Makanya rahmat Allah ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana mengenai orang yang beriman kepadanya, juga Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukan untuk orang yang bahkan yang tidak beriman kepadanya. Karena memang dunia ini kan daru batilain. Dunia ini adalah ya tempat di mana kita manusia ini diuji.
Ya kan? Ya, apakah dengan nikmat itu kita menyadari zat yang memberikan nikmat kepada kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, atau kita ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan nikmat ini kepada kita. Makanya di sini disebutkan wa amma fadluhu jami'al anam. Rahmat Allah ini mencakup seluruh manusia, mukminuhum au kafiruhum, baik itu manusia yang beriman maupun manusia yang tidak beriman. Makna dari kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya kan? Dalam surat Al-Baqarah, ya, warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Kata Nabi Ibrahim berkaitan dengan hamba-Mu ya Allah, yang beriman kepadamu ya Allah, dan yang beriman kepada hari akhir ya Allah, berikan mereka rizki dari buah-buah. Warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Apa respon Allah Subhanahu wa taala, ya, atas doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim itu kan dalam doanya itu berdoa peruntukannya hanya untuk orang yang beriman saja. Kasih mereka ya Allah rezeki dari sisimu ya Allah. Warzuqhum minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini? Allah berfirman pada ayat berikutnya, qala wa man kafara. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, ya, orang yang kufur, yang tidak beriman kepadaku, ya kan? Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Saya akan beri kepada dia ini kenikmatan dunia. Kenikmatan duniawi ini, Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun dibahasakan dalam Al-Qur'an, dalam redaksi ayat ini sedikit. Dunia, sebanyak apapun kenikmatan dunia itu sedikit. Maka Allah katakan di sini, fa umatti'uhu qalila. Orang-orang yang kufur kepadaku, saya akan beri kepada dia ini kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi yang sedikit. Karena nggak ada apa-apanya kenikmatan duniawi ini dibandingkan dengan kenikmatan ukhrawi. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Ini di dunia, ya kan? Mereka yang kufur, yang tidak beriman kepadaku, masih dimungkinkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Tapi nanti, ya kan, hari kiamat, ya kan, saya akan paksa dia, saya akan dorong dia untuk memasuki neraka, merasakan azab neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, ya kan? Nah, itu jadi, ya, itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk manusia, di mana rahmat Allah ini tidak hanya mencakup hambanya yang beriman saja, tetapi juga mencakup hambanya yang tidak beriman. Karena kalau di dunia ini rahmat Allah hanya peruntukannya untuk yang menyembahnya saja, maka manusia semuanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nggak ada ujiannya, itu nggak ada. Karena kesannya manusia ya terpaksa, kepilihannya kan kalau nggak menyembah sengsara, ya nyembah saja biar nggak sengsara, ya kan? Tapi kan di dunia ini kan banyak orang, ya, ada yang beriman, ada yang dikasih rezeki banyak, ya ada. Tapi ada juga yang tidak dikasih rezeki yang banyak, ya, maksudnya rezeki dalam bentuk materi kan gitu kan, ya. Makanya dalam Islam itu kan, Bapak Ibu sekalian,
Yang diajarkan oleh Islam bukan hanya bersyukur, tetapi juga bersabar. Ya kan? Ya. Karena kalau kita berbicara tentang rezeki, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lapangkan rezeki, luaskan rezeki, jembarkan rezeki, banyakkan rezeki siapa yang Dia kehendaki, atau sebaliknya Allah sempitkan, Allah sedikitkan, Allah batasi rezeki siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita berbicara rezeki di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya di samping usaha-usaha kita, di samping doa-doa kita, itu juga tidak bisa dilepaskan dari, itu adalah bagian dari hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak penuh itu ada di tangan Allah. Ya kan, siapa yang mau kasih banyak rezeki di dunia ini Allah kasih, atau siapa yang Allah batasi. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itulah terlebih dahulu seputar surat Al-Fatihah. Ya kan? Ya, baru mengkaji Al-Basmalah. Ya kan? Waktu sudah 45 menit. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, ada ya tadi ya Ustaz 1 jam ya pengajiannya. Jangan malam-malam, Bapak Ibu sekalian, capek malam-malam ini kan udah mulai habis isya kan, itu kan sejam cukuplah pengajian ya. Masih ada 15-an menit. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan ayat berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan jam 9. 1 jam ya. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, tapi kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada? Ada? Oh, lanjut ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Apa yang dimaksud dengan alhamdulillahirabbil alamin? Ya, sebenarnya ini perintah Al-Quran kepada kita untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Rabbul Alamin, Tuhan, bukan hanya Tuhan manusia. Allah ini Tuhan manusia, Tuhannya jin, Tuhannya malaikat, ya kan? Tuhannya bumi, Tuhannya langit. Bukan hanya Tuhan untuk jenis manusia, tetapi Tuhan jenis manusia, Tuhannya jenis hewan, Tuhannya jenis tumbuh-tumbuhan, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan bagi alam semesta ini. Yang menyembah Allah bukan hanya kita manusia, ya kan? Kalau manusia ada yang mau menyembah, banyak juga yang nggak mau menyembah, ya kan? Malaikat nggak ada satupun yang ingkar kepada Allah. Semuanya ini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Bahkan langit, bumi, semuanya ini tunduk di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya qala ataina ta'iin, ya kan? Ada ayatnya itu dalam Al-Quran, ya kan? Burung-burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Makanya di sini sebutkan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay qulu ya ibadi, katakan wahai hambaku, idza aradtum syukri, kalau kalian mau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ya, alhamdulillah, katakan ini, alhamdulillah. Kan makanya kan kita kan juga diajarkan kalau bersyukur, ya kan, ya, apa yang terbaik, lafaz yang kita ucapkan, ya ini yang diajarkan oleh Al-Quran, membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan kita kalimat apa yang hendaknya dibaca ketika kita memulai satu pekerjaan, ya lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah diganti dengan yang lain-lain, ya kan? Dan nggak usah diterjemahkan juga, Bapak Ibu sekalian. Mentang-mentang Bapak Ibu sekalian sudah belajar tafsir dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi.
Itu sebenarnya itu versi Indonesia itu untuk lebih mendekatkan saja. Tetapi itu belum mencakup keseluruhan makna yang ada dalam lafaz basmalah itu. Sama seperti ya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya kan itu kan. Udah mengucapkan, enggak usah pakai versi Indonesia. Udah versi Arab saja, versi Al-Qur'an. Ya kan enggak susah. Ada yang enggak hafal lafaz basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah pakai versi Indonesia. Ya kan. Sama seperti halnya ketika kita mendapatkan nikmat apapun, bersyukur, ya kan, secara verbal, secara lafzi, secara lisan, ya kan, ucapkan lafaz hamdan, alhamdulillah rabbil alamin, ya kan. Nah ini, usykuruni ala ihsani wa jamili ilaikum, bersyukurlah kalian wahai apa artinya ya manusia kita, ya, atas kebaikan-kebaikan, ya kan, yang telah aku berikan kepada kalian, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin fa ana Allahu dzul azamah wal majd. Alhamdulillahi apa artinya dalam hal ini? Artinya semacam penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia, al-mutafarridu bil khalqi wal ijad. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala zat satu-satunya pencipta. Ya kan? Ya, Rabb, kata Rabb itu bisa diartikan sebagai dia adalah Allah Subhanahu wa taala wujudul makhluqat, zat yang mengadakan makhluk-makhluk yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Rabbul insi wal jinni. Tadi makna dari al-alamin, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Rabbul insi, Tuhannya manusia. Rabbul jinni, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dari kalangan jin. Rabbul malaikah, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan dari kalangan malaikat. Wa rabbus samawati wal ardin, dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan bagi langit dan Tuhan bagi bumi. Ya kan? Nah, itu makna dari Rabbul alamin. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu, ya kan, yang menciptakan manusia itu yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan kita manusia adalah yang menciptakan jin, yang menciptakan malaikat. Makanya Tuhan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini adalah Tuhan yang sama. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, manusia Tuhannya ini, kalau jin Tuhannya ini, malaikat Tuhannya ini, kalau langit Tuhan enggak. Semuanya itu adalah Tuhan yang tadi satu, yang esa, Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menegaskan dalam ayat ini bahwasanya dia adalah Rabbul alamin, karena dia yang menciptakan langit, dia yang menciptakan bumi, dia yang menciptakan manusia, jin, malaikat, dan semua makhluk yang ada di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dirinya sebagai Rabbul alamin, bukan hanya Rabbul insi saja, bukan hanya Tuhan manusia, tetapi Rabbul alamin. Maka kalau kalian bersyukur, bersyukurlah dengan mengucapkan alhamdulillah. Peruntukannya untuk siapa? Rabbul alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan? Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatani mushtaqani minar rahmah. Sebenarnya baik itu Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu terambil dari asal kata yang sama, yakni kata Ar-Rahmah. Sama-sama.
baik itu Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, itu terambil dari asal kata yang sama, yakni kata Ar-Rahman. Ya kan? Ya. Ar-Rahman bermakna azimur rahmati. Kata Ar-Rahman itu bisa diartikan, ya kan, sebagai rahmat yang agung atau rahmat yang besar. Ya kan? Ar-Rahim bisa diartikan daimur rahmah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang rahmatnya ini tidak putus-putus. Dengan kata lain, ketika Allah menisbatkan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya maha luas, maha besar, maha agung, dialah Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya tidak ada putus-putusnya. Nah, kurang lebih seperti itu makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya kan? Ya. Ada juga yang memahami kalau Ar-Rahman itu, ya kan, untuk manusia secara keseluruhan. Makanya bukan hanya orang yang beriman yang mendapatkan rahmat Allah, tetapi yang tidak beriman juga mendapatkan rahmat Allah. Tetapi kalau Ar-Rahim ini rahmat yang peruntukannya khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina, bukan rahmana, tetapi wa kana bil mu'minina rahimah. Tapi yang jelas kita bersyukur menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala, dia yang rahmatnya ini seperti tadi, wasi'at kullasyai, mencakup segala sesuatu. Ya kan, rahmat Allah yang jauh lebih luas dibandingkan dengan murkanya. Ya kan? Ya, rahmat Allah ini yang jauh lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutlah manusia dalam sebuah hadis itu kan disebutkan, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika berniat jahat tetapi dia belum melakukan kejahatan itu, baru masih dalam bentuk niatan, itu belum dicatat sebagai keburukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau niat-niat buruk yang ada dalam diri kita itu sudah dicatat sama malaikat, alangkah banyaknya keburukan kita ini. Ya kan? Nah, tapi tidak dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu belum kita lakukan saja, belum kita wujudkan dalam dunia nyata, kebaikan itu, tetapi itu baru masih sebatas niatan dalam diri kita. Saya berniat mau melakukan ini, mau melakukan itu, yang itu adalah bagian dari kebaikan yang dianjurkan. Baru sebatas niatan saja, itu sudah dicatat oleh para malaikat sebagai kebaikan kita. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Kejahatan yang dilakukan oleh kita itu dibalas sesuai dengan kadar kejahatan yang kita lakukan. Besaran kejahatan yang kita lakukan sepadan balasan Allah Subhanahu wa taala atas keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan. Ya kan? Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala hendak membalas, mengganjar kebaikan kita, Allah Subhanahu wa taala balas ganjar kebaikan kita dengan lipatan-lipatan. Iya kan? Kebaikan. Coba Bapak Ibu sekalian, ya kan? Gimana tidak Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang atas hamba-Nya. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya. Nah, ini maka cukup alasan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan dirinya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin.
Maliki yaumiddin ay huwa subhanahu al-maliku lil jazai wal hisab. Maksudnya itu ialah Allah Subhanahu wa taala pemilik dan penguasa nanti pada hari kiamat ketika kita dihadapkan dengan yaumul jaza, hari pembalasan, ketika kita dihadapkan dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Al-mutasarrif fi yaumiddin tasarruf al-malik fi mulkihi. Ketika Allah menegaskan pada ayat ini bahwasanya dia adalah maliki yaumiddin, itu bisa diartikan bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala, dia berkuasa nanti pada hari kiamat. Yaumuddin itu adalah yaumul qiyamah. Ya kan? Ya, ad-din itu sebenarnya secara bahasa artinya balasan. Ada dalam hadis, kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat maka kamu akan dibalas. Hari kiamat itu salah satu nama yang lain yang dimilikinya itu yaumuddin. Bukan berarti hari agama, bukan. Ad-din itu artinya pembalasan. Jadi yaumuddin itu artinya hari pembalasan, karena pada hari kiamat kita semuanya akan menghadapi perhitungan, kita semuanya akan menghadapi pembalasan, yaumul hisabi, yaumul jazai, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai zat penguasa penuh, sebagaimana seorang raja berkuasa atas kerajaan yang dimilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa penuh pada saat itu. Ya kan? Gak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa pada saat itu. Syafaat saja, syafaat itu kan, syafaat itu apa? Pertolongan. Ya kan? Syafaat itu ada pada hari kiamat, ya ada. Para malaikat punya hak untuk mensyafaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya hak untuk mensyafaati. Orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang beriman punya hak untuk mensyafaati. Tetapi mereka ini yang punya hak untuk mensyafaati orang lain pada hari kiamat, tidak mungkin mereka ini bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkuasa pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya kan? Ya. Jadi walaupun tadi para malaikat, para nabi, para orang soleh, memang dalam banyak ayat disebutkan mereka punya hak untuk menolong siapa yang mau mereka tolong. Tetapi dengan catatan, ya kan, semuanya harus atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena penguasa tunggal pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa kita pahami dari kalau kita membaca ayat dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Shadaqallahul adzim. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya kan. Ini kalau diterusin sampai jam 12 ini, ya kan, cukuplah, ya kan, gitu kan, ya, sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu sampai akhir surah, insyaallah. Kalau kita diberikan kesempatan bertemu lagi, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kalaupun ada yang mau bertanya, nanti bisa bertanya pada pertemuan yang akan datang. Ya kan? Ya disiapin saja pertanyaannya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa, masa mau dipaksa? Gitu kan? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita berdoa, mari terlebih dahulu kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.